Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dianugraha dengan NIM 3118040 dari Farmasi 4A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis pewarna makanan untuk memenuhi tugas analisis kimia bahan makanan. Yang pertama ada definisi dari pewarna makanan itu sendiri, yaitu zat tambahan pangan yang berfungsi untuk memberikan warna pada makanan maupun minuman. Di mana tujuan dari pemberian pewarna makanan ini agar makanan menjadi menarik dan diminati oleh konsumen. Jenis-jenis pewarna makanan itu ada pewarna alami dan ada pewarna buatan. Yang pertama ada pewarna alami, contohnya yaitu karoten, beta-cyanin, klorofil, pigmen asli dari tumbuhan. Yang kedua yaitu contoh dari pewarna buatan, yang mana harus sesuai dengan peraturan BPOM Republik Indonesia nomor 37 tahun 2013, yaitu membahas tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pewarna. Ke pewarna sintetis, di mana reaksi yang digunakan untuk membuat pewarna sintetis ini adalah yang pertama ada nitrasi, sulfonasi, halogenasi, reduksi, aminasi, hidroksilasi, dan penataan ulang benzidin. Nah, di sini ada kelebihan dari pewarna sintetis. Yang pertama ada mewarnai lebih kuat meski hanya sedikit. Yang kedua lebih stabil dari faktor eksternal seperti cahaya, pH, dan oksidasi. Yang ketiga ada warna tetap cerah ketika dalam proses pengolahan makanan. Namun ada juga kelemahan dari pewarna sintetis itu sendiri, yaitu yang pertama dalam pembuatannya seringkali rentan terkontaminasi oleh arsen atau logam berat. Jadi dapat terkontaminasi oleh bahan kimia lainnya. Yang kedua, dalam proses pembuatan di akhir sering kali menimbulkan senyawa baru yang berbahaya yang tidak terdeteksi, karena dalam pembuatannya melibatkan bahan kimia sehingga dapat menimbulkan pembentukan senyawa baru di akhir reaksi, yang mana senyawa baru tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan manusia jika digunakan, bahkan berbahaya bagi seseorang yang melakukan proses pembuatan warna sintetis tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis pewarna makanan yang boleh dipakai. Yang pertama ada tetrazine, sunset yellow, karmosin, erythrozine, allura red, patent blue, brown HT, amaranth. Nah, di sini ada klasifikasi zat perwarna. Yang pertama ada golongan azo, contohnya tetrazine, sunset yellow, karmosin, amaranth, onceu, allura red. Yang kedua ada mengandung gugus triaryl-metan, yaitu contohnya patent blue, brilliant blue. Yang ketiga dari klasifikasi zat pewarna ini ada turunan quinoptalon, contohnya kuning quinolone. Yang keempat ada anten dari erythrosin, contohnya erythrozine. Yang terakhir zat warna indigo, contohnya yaitu indigo carmine. Nah, di sini ada proses atau cara untuk menganalisis bahan makanan. Yang pertama ada spektrofotometri, di mana spektrofotometri ini untuk mengatur transmiten atau absorben suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Yang kedua ada kromatografi. Yang pertama kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, atau sering disebut juga HPLC, High Performance Liquid Chromatography, adalah teknik kromatografi cair atau LC yang penting dan sering digunakan untuk pemisahan berbagai komponen dalam campuran.
Nah, tujuan penggunaan HPLC ini untuk memisahkan molekul dalam waktu minimum. Selanjutnya ada kromatografi kertas. Nah, kromatografi kertas ini merupakan metode analitik yang digunakan untuk memisahkan bahan kimia berwarna, terutama dalam bentuk pigmen. Selanjutnya ada analisis bahan makanan dengan metode elektroforesis. Nah, elektroforesis ini adalah gerakan partikel terdispersi relatif terhadap fluida di bawah pengaruh medan listrik yang seragam secara spesial. Selanjutnya ada polarografi. Polarografi ini adalah bagian dari voltametri yang mana elektroda kerjanya adalah elektroda raksasa tetes atau elektroda raksa tetes atau elektroda raksa tetes statis. Nah, langsung saja ke penjelasan dari beberapa cara untuk menganalisis bahan warna tersebut. Yang pertama ada analisis dengan spektrofotometri. Di sini ada contohnya Karmoisin dan Ponceu F4R. Absorbansi pada dua pasangan panjang gelombang yakni 460 dan 549 nanometer atau sekitar 490 dan 541 nanometer. Disiapkan dari larutan induk masing-masing pewarna dalam labu takar 25 mili dan dimonitor selama penambahan larutan standar Karmonisin dan Ponceu 4R sebanyak 100 mikrogram per mili. Spektra karnomisin menunjukkan absorbansi maksimal di rentan 515 nanometer, sementara Ponceu 4R menunjukkan spektrum maksimal di sekitar 508 nanometer. Untuk memverifikasi kepatuhan menggunakan hukum Lambert-Beer. Analisis dengan kromatografi. Yang pertama, metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. KCKT ini merupakan metode yang paling umum dan juga dijadikan metode rujukan atau referensi untuk analisis zat warna dalam makanan. Sunset Yellow, Tartrazine, Amaranth, Brilliant Blue, dan Red 40 dalam 3 jenis makanan yang berbeda telah dianalisis dengan KCKT yang merupakan metode yang paling umum dan juga dijadikan metode rujukan atau referensi untuk analisis zat warna dalam makanan. Sini ada Sunset Yellow, Tartrazine, Amaranth, Brilliant Blue, dan Red 40 dalam 3 jenis makanan yang berbeda telah dianalisis dengan metode KCKT. Sebentar. Kedua ada metode kromatografi dengan metode kromatografi kertas. Nah, prinsip kerjanya dengan pelarut air, pump destilat atau air sumur, setelah zat pewarna diteteskan di ujung kertas rembasan atau elusi, air dari bawah akan mampu menyeret zat pewarna yang larut dalam air. Zat pewarna tersebut yang digunakan untuk mewarnai makanan lebih jauh dibandingkan dengan zat pewarna tekstil. Cara kerjanya melarutkan suatu zat pewarna yang dicurigai ke dalam air destilat sehingga didapatkan konsentrasi 1 mg per mili atau 1 gram per liter. Nah, kemudian larutan tersebut diteteskan pada kurang lebih 2 cm dari ujung kertas saring yang berukuran 20 x 20 cm. Nah, selanjutnya kertas saring tersebut dimasukkan ke dalam gelas yang telah diisi air secukupnya. Lalu diletakkan 1 sampai 1,5 cm dari dasar gelas. Kemudian air akan terhisap secara kapiler atau merembas ke atas dan air dibiarkan merembas sampai 3/4-nya dari tinggi gelas. Selanjutnya kertas saring diangkat dan dikeringkan di udara. Namun setelah kering, kertas dilipat lagi dua dan dilipat lagi menjadi 3 sehingga terdapat 8 bagian antara spot asli dan batas pelarut.
Nah, seluruh analisis ini dapat selesai kurang lebih dari 1,5 jam. Adapun hasil dari zat pewarna tekstil praktis ini tidak bergerak pada tempatnya. Selanjutnya ada metode elektroforesis. Nah, metode elektroforesis ini menggunakan deteksi fluoresensi yang diinduksi dengan laser yang telah digunakan untuk dianalisis pewarna merah dalam makanan, yakni eritrosin BS127, yang mana batas deteksinya 0,4 nanogram per mili. Karmoisin E122, batas deteksi 500 nanogram per mili. Amaran E123, batas deteksinya 200 nanogram per mili. Dan PenCW4R E124, batas deteksinya 300 nanogram per mili. Serta RED 2G E128, batas deteksinya 300 nanogram per mili. Nah, pemisahan dilakukan dengan kapiler silika lebur dengan diameter dalam dan diameter luar masing-masing sebesar 50 dan 360 mikrometer. Panjang efektif 30 cm dan panjang keseluruhan 38,5 cm. Sebelum digunakan, kapiler dialiri dengan natrium hidroksida atau NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar selama 5 menit. Lalu dengan air redistilasi selama 5 menit. Dan akhirnya dengan larutan elektrolit dasar buffer natrium fosfat 20 mmPH dengan pH 11 selama 10 menit. Sampel diinjeksikan secara hidrodinamis pada 200 pH selama 30 detik. Pemisahan dilakukan pada voltase peak plus 17 kV, intensitas medan listrik adalah 60 VCM1. Nah, selanjutnya ada metode polarografi. Pengukuran polarografi ini dilakukan dengan polarograf getar diferensial dengan tahap durasi 2 detik dan tahap amplitudo 2 mV yang setara dengan waktu tetes 2 detik dan kecepatan scanning kurang lebih 1 meter per detik. Nah, getaran 50 mV diaplikasikan dalam milidetik. Sebagai elektroda rujukan digunakan Ag per AgCl per KCl 3 M per elektroda AgCl jenuh. Sementara elektroda tambahan adalah kawat PT. Polarogram direkam antara minus 0,200 sampai minus 0,900 psAg per AgCl. Nah, volume elektrolit pendukung dalam sel ini adalah 10 mili. Dalam larutan buffer elektrolit disiapkan dengan menambahkan berbagai volume natrium hidroksida 2 molar ke 100 mili kalium dihidrogen fosfat dengan konsentrasi 0,1 molar dan pH-nya diatur sampai nilai yang diinginkan menggunakan pH meter. Nah, pH buffer 9 diperoleh dengan menambahkan 50 mili natrium hidroksida, jadi dibasahkan dengan konsentrasi 0,2 molaritas ke 100 mili dihidrogen fosfat 0,1 molar. Dan oksigen dihilangkan secara hati-hati menggunakan aliran nitrogen selama 5 menit. Nah, semua percobaan ini dilakukan dalam suhu kamar kurang lebih 22 derajat Celcius dengan intensitas dikurangi dari kurva Blanco pada polarogram. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis bahan pewarna untuk makanan. Kurang lebihnya minta maaf, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.